Sama jajaran pengurus DPC PKB Kota Mojokerto mendatangi Polresta untuk mengadukan Pak Lukman Edi, mantan Sekjen PKB, mengadukan secara prosedural, melaporkan secara prosedural terkait apa? Ujaran kebencian dan perbuatan yang indikasi mencemarkan nama baik dengan tindakan fitnah yang dilontarkan Pak Lukman Edi, mantan Sekjen PKB. Karena dengan lontaran beliau, Pak Lukman Edi, pertama, ketum kita Gus Muhaimin Iskandar tercemarkan nama baiknya. Karena ada beberapa materi yang memang secara pribadi menjatuhkan nama baik ketum PKB Gus Muhaimin Iskandar. Dan secara kelembagaan juga menjatuhkan marwah PKB, martabat PKB. Karena dalam materi ataupun argumen yang disampaikan Pak Lukman Edi saat Bapes menuduh bahwa PKB di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin Iskandar ini kurang transparan secara keuangan, tidak tertib, disampaikan oleh Pak Lukman terkait masalah keuangan pileg, pemilu, keuangan banpol, keuangan pilkada. Padahal mohon maaf, mungkin teman-teman media paham, keuangan itu sudah ada jelas regulasi dan tata caranya. Misal pileg, pemilu, semua keuangan DPC PKB terlaporkan dan teraudit resmi BPK dan itu tidak ada masalah. Sama dengan juga keuangan pilkada. Kalau pilkada yang kapan? Hari ini belum pilkada. Kalau pilkada yang lalu sudah selesai semua secara mekanisme pelaporan, secara regulasi itu ke audit BPK. Kalau banpol juga selesai terlaporkan semua, audit BPK. Dan materi-materi tuduhan itu termasuk menyasar kami pengurus PKB se-Indonesia. Karena terkait pilkada, banpol, pileg itu kan ranahnya kami di daerah, bukan di DPP. Sehingga materi argumennya Pak Lukman Edi itu juga mencemarkan nama baik pengurus PKB se-Indonesia. Kami di cabang ini. Makanya kami mereaksi keras tindakan argumen dari Pak Lukman Edi. Karena apa? Ini sudah bikin gaduh dan gejolak pengurus PKB se-Indonesia. Kenapa? Sudah tercemarkan nama baiknya. Sehingga kami melangkah secara prosedural, secara resmi ke Polres untuk mengadukan Pak Lukman Edi atas apa tindakan penebar kebencian, pembohongan publik, dan tindakan-tindakan yang bersifat fitnah. Dan itu masuk karena ITE dan sebagainya. Respon dari pihak kepolisian tadi seperti apa? Sangat bagus, direspon dengan bagus. Karena aduan kita memang sangat kuat dan berdasar. Dalam melakukan aduan surat yang beberapa lembar tadi kita kaji lengkap apa-apa aja pasal dilanggar, bukti-bukti kita lampirkan terkait link berita itu sampai ada flash disk, visual, video langsung dan kuat aduan kita. Dan kita pastikan argumen Pak Edi, tuduhan Pak Edi, Pak Lukman Edi sangat mudah kita patahkan karena nggak berdasar. Makanya kami juga heran, dia mantan sekjen, harusnya paham bahwa mekanisme keuangan itu semua terlaporkan secara resmi, teraudit dan tidak ada namanya penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi ini kami sangat mengutuk keras tindakan Pak Lukman Edi yang sudah menghancurkan marwah partai PKB ini. Dan kami sudah sangat bijak melangkah seperti ini. Karena apa? Kalau nggak kita melangkah resmi seperti ini kan gejolak. Kita nggak mau ada gejolak. Kita kepingin bangsa ini stabil, kondusif, apalagi jelang pilkada. Makanya kita melangkah secara bijaksana, yaitu Gus Muhaimin meredam semua pengurus PKB Indonesia agar tidak melaksanakan langkah-langkah yang tidak sesuai aturan hukum. Tapi kami sepakat cabang-cabang di Jawa Timur melangkah secara alur hukum, yaitu melaporkan secara resmi tindakan-tindakan itu. Merespon, karena apa? Sudah cukup kan bukti, kronologi persoalan, bahkan ada link berita kami cantumkan lengkap, berita online, berita cetak macam-macam sudah kita list lengkap tadi, juga ada visual. Ini sudah memang benar-benar menghancurkan marwah partai. Jadi yang itu baik ketua umum, nah baik pengurus PKB Indonesia, Pak, materi tuduhannya kan terkait dana-dana itu yang ranahnya di daerah, di cabang kan. Dan ini adalah menghancurkan martabat partai PKB. Kami tidak sepakat, kita bisa baikkan seperti ini. Kita lanjut. Dikaji, dispositas langkah pertama ke Kapolres, dikaji alangkah segera. Tadi ya kami lanjut ya. Saya didampingi oleh pengacara hukum Bapak Sakti Antok di Labaya, Bapak dan Bu Indah. Bapak, ya. Hadir pengurus BC, ada PAC Ranting juga, fraksi dan jajarda itu keamanan kami. Dan didampingi oleh Hukum Surabaya, yaitu Pak dan Bu Indah. Monggo Pak, secara aspek hukum. Secara aspek hukum bahwa ada pencemaran. Jadi pencemaran ini tidak hanya badan hukum. Kalau ditarik garis pencemarannya ini sudah jelas. Nomor 1, 2, IP. Instruksi ini kalau ditarik merugikan. Jadi beliau sebagai kepengurusan, tapi kondisi ini merugikan secara pribadi. Nah, garis bawahi ya,
pribadi hukum memang belum diizinkan undang-undang itu untuk melaporkan. Tapi ini menyerang kehormatan, maka secara konstruksi hukum pencemaran nama baik menyerang kehormatan beliau, akhirnya berdampak pada kepengurusan beliau dan dari atas sampai ke bawah. Konstruksi lagi yang disampaikan beliau. Kenapa ini menyerang pribadi? Tambahan aja satu. Pileg, misalkan begitu ya. Dana pileg aja satu. Ada enggak itu pribadi orang yang terdaftar dalam pileg itu? Nah, sejauh itu sudah fitnah besar kan. Maka menyerang kehormatan, berbohong, fitnah, jadi semua kita lakukan. 2745A 436 sudah masuk insya Allah. Maka tindakan apa? Tinggal tunggu aja jawaban dari gelar perkara besok. Jadi jangan tanyakan saya. Nanti kita akan tindak tegas apa yang dilakukan oleh kepolisian ini. Sampai sejauh mana akan tetap kita pantau sebagai kuasa hukum dari beliau. Saya pikir demikian. Pak, nama lengkapnya, Pak? MH. Ya, panggilan saya Sakti, Mas. Oh, Sakti. Sakti. Oh. Betul. Tak mundur, tak mundur. Apik kurang apik. Iya. Ada motor kau ni mau pakai ni, jangan situ ni. Ini Mas, angkat ini Mas. Angkat mendukung ini Mas. Ini loh. Isinya. Lu kan kok pelajari per pasal demi pasal lho ta. Iya, iya.